Shalom, semangat, semangat, semangat. Jumpa lagi bersama dengan saya, Rio Noman, di dalam pendidikan agama Kristen hari ini. Di channel kita ada Akhlak Gen, channelnya Generasi Berakhlak. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kita di saat ini, kita akan masuk ke dalam satu topik ya yang akan kita bahas. Kita berbicara tentang orang dewasa, dan hari ini saya akan mengajak kita untuk kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang dewasa, yaitu manusia dewasa yang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus hari ini kita akan melihat bagaimana seorang yang bertumbuh menjadi dewasa, menjadi manusia dewasa, dia memiliki sifat-sifat yang juga semakin bertambah dewasa, yaitu dalam konteks ini dia memiliki sifat yang mengasihi, ya, dia memiliki kasih. Nah, seperti apa itu sifat kasih yang juga perlu dimiliki dalam pertumbuhan seorang menuju kedewasaan? Dan sesuai dengan topik kita, orang yang mengasihi itu tentu harus menghasilkan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Seperti apa itu? Mari bersama-sama kita mengikutinya di dalam pelajaran kita hari ini di channel Ada Akhlak Generation, channelnya Generasi Berakhlak. Ya, baik teman-teman, kita hari ini kita mulai masuk ke dalam topik kita, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu apa kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini? Apakah negara adidaya? Ya, negara adidaya tahu ya, seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina. Nah, apakah negara adidaya yang memiliki kekuatan paling dahsyat? Apakah itu kekuatan paling dahsyat? Apakah penguasa yang otoriter yang menjadi kekuatan yang paling dahsyat? Ya, kekuatan penguasa otoriter seperti penguasa di negara Korea Utara, ya, Kim Jong Un, penguasa di daerah Kuba, ya, negara-negara yang memiliki pemerintah yang bertangan besi. Salah-salah sedikit hilang orangnya, nggak tahu kemana. Nah, apakah penguasa yang otoriter adalah kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini? Atau ada yang menjawab uang? Uang menjadi kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini. Dengan uang segala sesuatu bisa dimiliki. Tanpa uang orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ataukah ada yang berpikir bahwa yang paling dahsyat, kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini adalah senjata? Ya, dengan senjata seseorang bisa berbuat apa yang dia inginkan. Ya, bahkan senjata kimia, ya, itu bisa, mungkin itu dikatakan kekuatan yang paling dahsyat, bisa meluluh lantakkan dunia ini. Kita ingat bagaimana peristiwa Nagasaki dan Hiroshima yang dengan bom atom itu, ya, dua kota itu luluh lantak, hancur berantakan. Nah, mungkin ada yang berkata bahwa senjata, atau mungkin hal-hal yang lain yang Anda pikirkan. Nah, teman-teman, apa kekuatan yang paling dahsyat di dunia? Seorang yang cukup berpengaruh di dunia, namanya Warren Buffett. Dia pada tahun 2015 tercatat sebagai orang terkaya ketiga di dunia. Dia berkata bahwa kekuatan yang paling dahsyat di dunia adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Nah, ini perkataan orang yang memiliki kekayaan. Ini perkataan orang yang hebat. Tapi dia katakan bukan uang yang paling hebat. Kekuatan paling dahsyat bukan uang, bukan jabatan, bukan materi, bukan kekayaan, bukan pengaruh.
Tetapi kekuatan yang paling dahsyat di dunia adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hari ini kita membahas satu topik yang begitu penting. Ya, karena kalau merujuk dari pernyataan tadi, orang terkaya nomor 3 di dunia pada tahun 2015 itu, Warren Buffett, kalau dia mengatakan bahwa cinta kasih itu adalah kekuatan yang paling dahsyat, maka pembahasan kita ini adalah pembahasan yang dahsyat. Jadi mari kita melihat kedahsyatan kasih itu, ya, yang diakui oleh orang-orang yang berpengaruh di dunia. Nah, teman-teman, di dalam bahasa asal Alkitab Perjanjian Lama, itu bahasa Ibrani, ya, cinta kasih itu dituliskan di dalam satu kata yang bertuliskan keset. Keset, bukan keset kaki. Tetapi keset ini memiliki pengertian salah satu dari kebajikan yang paling utama. Keset atau cinta kasih itu dari dalam pemahaman Ibrani, ya, itu orang-orang Israel sana, orang Yahudi, itu merupakan salah satu kebajikan yang paling utama. Ya, jadi ini hal yang penting di dalam pemahaman kaum Yahudi, salah satu suku yang terpintar di muka bumi ini. Kalau kalian mau cari tahu, mau searching, mau browsing tentang orang Yahudi, kalian akan temukan ini adalah kelompok orang, ya, suku bangsa yang begitu pintar dan mempengaruhi dunia. Banyak tokoh-tokoh dunia merupakan orang yang berketurunan Yahudi. Nah, menurut salah satu tokoh Yahudi yang bernama Rabi Simon, yang dijuluki Simon yang adil, dia mengatakan bahwa dunia itu berlandaskan pada 3 hal, yaitu hukum Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih, atau yang tadi dikatakan keset itu. Nah, salah seorang rabi yang lain lagi, seorang yang berpengaruh juga di Yahudi sana, yang namanya Rabi Simlai, dia mengatakan bahwa hukum Taurat dimulai dengan keset, atau hukum Taurat dimulai dengan cinta kasih dan berakhir dengan keset pula. Hukum Taurat diawali dengan cinta kasih dan juga berakhir dengan cinta kasih. Artinya keseluruhan hukum Taurat dicirikan oleh cinta kasih. Nah, tahukah kalian ada 4 jenis kasih yang dituliskan? Kalau tadi keset itu dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, sekarang kita melihat bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani, ya, itu ada 4 jenis kasih. Nah, apakah kalian sudah tahu 4 jenis kasih apa saja? Oke, kalau masih ada yang belum tahu, saya akan sampaikan. Yang pertama, yaitu namanya storge. Ya. Storge. Storge ini merupakan kasih mesra dari orang tua kepada anaknya atau anak-anaknya, dan juga demikian sebaliknya, kasih dari anak-anak kepada orang tuanya. Nah, ini adalah kasih storge. Jadi ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya, ya, orang tua dalam kasih itu memberikan teguran, ya, menasehati. Nah, itu adalah kasih storge. Nah, kemudian ketika anak-anak mengasihi orang tuanya dengan mau taat, dengar-dengaran, menghormati orang tuanya, mendengarkan nasihat dan teguran orang tua, memperhatikan orang tuanya, ketika orang tuanya sudah tua, ya, anak-anak mau merawat orang tuanya yang sudah tua, itu namanya kasih storge. Nah, setelah itu yang kedua ada yang namanya kasih eros. Ya. Nah, kasih eros itu kasih apa? Nah, kasih eros ini adalah kasih asmara. Kasih asmara antara pria dan wanita.
Tapi perhatikan saudara, perhatikan teman-teman, kasih asmara ini bukan ditujukan kepada kasih pacaran, ya. Seorang laki-laki dan seorang anak gadis yang berpacaran menjalin hubungan. Itu bukan dikatakan kasih eros. Karena kasih eros ini adalah kasih antara asmara antara pria dan wanita yang ada dalam hubungan pernikahan yang kudus. Jadi kasih ini dalamnya ada kasih hasrat seksual. Ya, dalam pernikahan kudus, seks itu adalah satu hal yang kudus, bukan hal yang tabu. Nah, sehingga berbicara mengenai hasrat seksual yang benar adalah dalam hubungan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Di luar itu, seks bukanlah hal yang kudus. Ya. Jadi perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hubungan pacaran, ya, tidak ada yang namanya seks. Tidak ada yang namanya coba-coba. Ya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya. Hubungan pacaran, seks di luar pernikahan itu adalah haram. Itu adalah pelanggaran besar. Ya, adalah satu hal yang mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu yang punya pacar, hati-hati, ya. Bergaulah secara wajar ketika masih berpacaran. Itu adalah masa-masa di mana Anda saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nanti secara lebih jauh mengenai topik itu kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, ya. Hari ini kita batasi tentang jenis-jenis kasih. Yang ketiga, ada yang namanya kasih fileo. Ya. Kasih fileo adalah kasih sayang sejati antara sahabat, atau dikatakan ini kasih persahabatan, ya, kan ada lagu, ya. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu, ya, gitu ya lagunya. Nah, jadi kasih fileo ini adalah kasih persahabatan. Ketika kan ada ya sering yang mengatakan, ya, punya prinsip bahwa seorang sahabat itu adalah seorang yang paling dekat dengan saya, misalnya tempat saya curhat, ya, tempat bisa dekat anak sekarang katakan sahabat saya adalah partner in crime saya, ya. Apa-apa saya dia tahu, apa yang menjadi masalah saya dia tahu, ya. Saya suka sama siapa dia tahu. Itulah dikatakan fileo, kasih sayang sejati antara sahabat, ya. Sahabat saling tolong menolong, ya. Sahabat saling memperhatikan di saat susah, di saat senang. Bahkan ada mengatakan sahabat yang paling dekat dengan saya, ya. Yang paling dekat dengan saya sahabat. Bahkan saking intimnya hubungan sahabat itu, ya. Hubungan pacaran pun bisa putus karena sahabatnya tidak mau. Bahkan karena hubungan persahabatan pun, ya, bisa terjadi hal-hal yang di luar batas. Misalnya membantu sahabat untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Ya, bisa misalnya tawuran, juga bisa mencuri, ya. Bahkan bisa melanggar peraturan di rumah, melawan orang tua, juga bisa, ya, karena hubungan persahabatan ini. Oleh karena teman-teman, ketika menjalin hubungan persahabatan, pilihlah, ya, sahabat yang benar-benar sahabat, ya. Sahabat yang membawa engkau menjadi sahabat yang benar, bukan menjadi sahabat yang membawa kamu ke jalan yang salah. Itu tidak benar. Nah, yang keempat, ada yang namanya kasih agape. Mungkin sudah banyak yang pernah dengar tentang kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa peduli siapa yang dikasihinya. Ya, biasa disebut kasih adalah kasih yang walaupun dia menyakiti saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia tidak mau dengar sama saya tetap mengasihi dia. Walaupun saya merasa rugi karena kasih saya tidak dibalas oleh dia, saya tetap
mengasihinya. Dan teman-teman, ya, ternyata kasih agape ini sulit. Ya. Hampir-hampir tidak ada manusia yang bisa dan memiliki kasih agape ini. Tetapi yang pasti dalam catatan sejarah, ada satu manusia yang secara sempurna memiliki kasih agape. Siapa dia? Ya, benar sekali. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya manusia yang sempurna memiliki kasih agape. Dia mengasihi manusia, ya, walaupun manusia tidak mau menerimanya. Dia bahkan saking mengasihi manusia, dia mati bagi semua manusia. Dia disalibkan, dia mati, menebus dosa-dosa saya, dosa-dosa kalian semua. Dan walaupun kita tidak menerimanya, walaupun kita tidak menghargainya, tapi dia tetap mengasihi kita. Ya. Walaupun kita tidak bisa membalasnya, dia tetap mengasihi kita. Itu kasih agape. Luar biasa. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita sampai di sini dulu, supaya kita bisa lebih paham ya tentang topik ini. Kiranya kita boleh mengingat ya, bahwa kita sebagai manusia yang terus bertumbuh dewasa, kita perlu juga memiliki kasih dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih itu kita bisa mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mulai dari tadi ya, orang tua kita, teman sahabat kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pertemuan kita di hari ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya dalam topik yang masih di topik ini, mengasihi dan menghasilkan perbuatan, kelanjutan daripada topik di hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Shalom dan tetap semangat. Semangat, semangat.